Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berawal dari kasus Binomo dan Quotex, polisi terus membongkar peredaran investasi bodong berdasarkan aduan dari masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, perputaran uangnya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Para korban pun berharap uang mereka bisa kembali. Tetapi, bisakah harapan itu terwujud? Namun sebelum kita menjawab pertanyaan itu, pemirsa, kita akan lihat dulu deretan aplikasi investasi bodong dan sejumlah public figure yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, kita akan melihat bersama sampai dengan saat ini ada aplikasi investasi bodong apa saja yang berhasil diungkap oleh polisi berdasarkan aduan dari masyarakat, lengkap juga dengan jumlah korban dan juga jumlah perputaran uangnya atau jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Yang pertama adalah aplikasi Binomo dengan afiliator atau tokoh yang berada di situ adalah Indra Kents. Ini berdasarkan data tanggal 25 Maret 2022, korbannya ada 40 orang dengan total kerugian 44 miliar rupiah. Kemudian untuk Quotex dari Doni Salmanan, ini data per tanggal atau per bulan Maret 2022, jumlah korbannya mencapai ratusan orang dengan kerugian miliaran rupiah. Tidak disebutkan detail di situ berapa jumlah korban, berapa jumlah kerugiannya, tapi hanya disampaikan ratusan orang dan juga miliaran rupiah. Berikutnya adalah Fahrenheit, pemirsa. Ini tanggal 7 April 2022, jumlah korbannya mencapai 550 orang dengan total kerugian 480 miliar rupiah. Berikutnya adalah Evotrade, ini sampai dengan akhir Maret 2022, jumlah korbannya mencapai 2.116 orang dengan total kerugian 2,3 triliun rupiah. Berikutnya adalah DNA Pro, ini sampai dengan tanggal 12 April lalu, tahun 2022, mencapai korbannya mencapai 169 orang dengan total kerugian 30,7 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah Viral Blast Global. Per tanggal 21 Maret 2022 kemarin, jumlah korban yang terdata sebanyak atau jumlah member dan sekaligus ini ditengarai menjadi korbannya sebanyak 12.000 orang dengan total kerugian 1,2 triliun rupiah. Dari tokoh Indra Kents atau sosok Indra Kents, Doni Salmanan, kemudian juga dari aplikasi investasi bodong ini ada beberapa public figure yang juga menerima aliran dana itu. Siapa saja kita akan lihat di dua slide berikutnya. Slide yang pertama adalah kita bisa melihat di sini ada 4 nama. Reza Arab menerima uang 1 miliar rupiah, ini diterima dari Doni Salmanan. Kemudian Lesti dan Rizky ini menerima 2 dana. Yang pertama 10 juta rupiah dari Doni Salmanan, ini ketika mereka menikah di bulan Agustus 2021. Kemudian 1 miliar rupiah ini dari co-founder DNA Pro. Berikutnya adalah Rizky Febian, ini menerima uang 400 juta rupiah dari Doni Salmanan untuk hasil lelang minuman racikan milik Rizky Febian. Kemudian berikutnya adalah Arif Muhammad. Ini total uang yang diterima adalah 4 miliar rupiah dari Doni Salmanan, tetapi ini adalah uang hasil transaksi jual beli mobil sport milik Arif Muhammad yang dibeli oleh Doni Salmanan. Berikutnya, kita akan melihat siapa saja public figure yang menerima aliran dana. Yang berikutnya adalah Alfireh, pemirsa, ini menerima dana ratusan juta rupiah, tidak disebutkan detail nominalnya berapa. Ini didapatkan dari Doni Salmanan untuk proyek video Wonderland Indonesia. Kemudian Deddy Kobuser menerima dana 150 juta rupiah dari Indra Kents, ini untuk acara atau event lomba catur seperti itu, jadi bukan untuk pribadi Deddy Kobuser. Yang berikutnya adalah yang terbaru kita tahu, Ivan Gunawan ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah, ini merupakan kontrak begitu sebagai brand ambassador dari DNA Pro. Berikutnya, tidak hanya deretan public figure saja, tetapi sampai dengan klub sepak bola di Indonesia. Ada Persija, ada PS Sleman, kemudian ada juga Madura United, dan yang terakhir adalah Bayangkara FC, ini masih belum dipanggil oleh aparat kepolisian. Ini juga berdasarkan data yang kami himpun dari berbagai sumber. Beberapa klub ini mendapatkan aliran dana miliaran rupiah dari Viral Blast Global. Bahkan PPATK mengatakan mendetailkan sebetulnya ada 6 klub sepak bola yang mendapatkan aliran dana hasil investasi bodong.
Kemudian terkait dengan hal ini pemirsa, Kabar Eskrim sebetulnya sudah sempat mengatakan dan menyarankan kepada para korban yang ingin uangnya kembali. Apa yang disarankan? Kita akan melihat di slide berikutnya. Baik, sebelum kita ke sana pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu deretan artis yang sudah sampai dengan saat ini sudah mengembalikan uang yang mereka terima ke pihak penyidik. Kita lihat ada nama Ivan Gunawan di situ sudah menyerahkan 921 juta rupiah, padahal ia menerima 1 miliar rupiah, tetapi ini sisanya kemana? Dijawab oleh Ivan Gunawan, sisa uangnya ini adalah kemudian dibentukkan dalam akun yang ia dapatkan dari DNA Pro, seperti itu. Kemudian untuk Rizky dan Lesti ini sudah mendapatkan atau sudah mengembalikan uang yang 10 juta rupiah pertama, sedangkan untuk uang 1 miliar rupiah yang mereka dapatkan dari co-founder DNA Pro ini masih belum dikembalikan karena menunggu arahan berikutnya dari tim penyidik. Berikutnya untuk Reza Arab yang menerima 1 miliar rupiah juga sudah menyerahkan atau mengembalikan 950 juta rupiah ke pihak penyidik. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui apa yang disampaikan, saran apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini berdasarkan pernyataan tanggal 10 Maret 2022. Kabar Eskrim mengatakan, kepada korban saya sarankan membentuk paguyuban tidak sendiri-sendiri. Secara bersama-sama mengajukan kepada pengadilan agar seluruh hasil aset sitaan nanti akan dikembalikan kepada paguyuban korban-korban investasi bodong ini. Kita melihat kata atau kata-kata yang di font kuning ini, yang diberi warna kuning, agar seluruh hasil sitaan nanti akan dikembalikan kepada paguyuban korban-korban investasi bodong ini. Ini adalah saran yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada tanggal 10 Maret 2022 kemarin. Pengembalian uang korban dari investasi bodong ini ada dengan cara restitusi. Bagaimana caranya? Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihatnya. Pengembalian aset dengan cara restitusi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Syarat mutlak yang pertama adalah para korban harus lapor ke polisi terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika para korban ini melaporkan kerugian yang mereka alami, dilengkapi dengan bukti yang tepat, dengan bukti yang sah. Jadi jangan hanya asal lapor tapi tidak punya bukti, harus ada laporan dan juga harus ada buktinya, maka mereka akan mendapatkan status hukum. Kemudian berikutnya adalah korban mengajukan perlindungan ke LPSK, ini berupa fasilitas restitusi. Dan kemudian dengan hal ini, jika para korban melakukan hal ini, maka peluang pengembalian dana dengan restitusi terbuka lebar. Apalagi kasus ini masih baru saja ditangani oleh aparat kepolisian. Berikutnya pemirsa, di sisi lain pihak OJK dalam hari ini adalah Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, ada mengatakan bahwa uang korban ini kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya tidak bisa kembali 100%. Kita lihat di slide berikutnya. Disampaikan oleh Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, yang mengatakan dalam berbagai kasus investasi ilegal tidak pernah ada pengembalian kerugian 100%. Pengembalian kerugian tersebut sangat tergantung pada putusan pengadilan nanti. Jadi memang Kabar Eskrim sudah memberikan saran untuk membentuk paguyuban, ada juga metode atau dengan cara restitusi supaya uangnya bisa kembali total. Tetapi sekali lagi kalau berdasarkan statement tadi bahwa semua keputusan ini berada di ranah pengadilan. Itulah tadi beberapa ulasan mengenai aplikasi investasi bodong yang diungkap oleh polisi. Korban punya peluang untuk mendapatkan uangnya kembali meskipun tidak 100% sebagaimana yang disampaikan oleh OJK. Ini kemungkinannya, asalkan ada laporan ke polisi dan memiliki bukti yang memperkuat bahwa dirinya memang mengalami kerugian.